Hai, shalom untuk anak didik kami kelas 6. Pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi listrik. Ya, Bapak akan menjelaskan tentang materi listrik. Yang pertama, pengertian listrik. Listrik merupakan suatu gelombang elektromagnetik yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Jadi dalam listrik adanya aliran muatan listrik ya. Nanti kalau Bapak menjelaskan tentang muatan, ada beberapa bentuk muatan dalam listrik ya. Arus listrik adalah suatu gelombang listrik yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Jadi, arus listrik itu dapat merambat tapi dia tidak melalui media perantara. Ya. Nah, arus listrik pertama sekali ditemukan oleh Michael Faraday, lahir di Newington, ya. Lahir di Newington di Inggris tahun 1791 ya. Nah, listrik dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, listrik statis ya. Yang kedua, listrik dinamis. Nah, kita akan masuk ke listrik statis. Listrik statis adalah listrik diam atau tidak bergerak ya. Contohnya adanya kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak dapat mengalir atau tetap atau biasa dikatakan sebagai statis ya. Adanya muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak dapat mengalir atau tetap atau biasa dikatakan sebagai statis. Listrik statis terjadi ketika benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Jadi pada listrik statis tidak ada sumber daya listrik ya yang dapat dibagikan ke berbagai hambatan ya. Contohnya ya, ketika kamu menggosok-gosokkan penggaris plastik dengan kain wol, setelah itu kamu dekatkan dengan potongan-potongan kertas, maka potongan kertas akan lengket pada penggaris dalam waktu yang terbatas ya. Nah, di sini kamu menggosok-gosokkan penggaris plastik. Penggaris plastik itu akan adanya gaya listrik yang dapat menarik potongan-potongan kertas kecil ya. Tapi dia tidak selamanya kertas kecil itu lengket pada penggaris. Dia memiliki waktu yang terbatas ya. Di mana bahwa dalam listrik statis ya, kekuatan listrik itu dapat habis dalam waktu tertentu. Nah, itulah mengenal listrik statis. Contohnya ini ya. Ini balon yang digosok-gosokkan melalui rambut ya. Nah, ini ada penggaris. Penggaris bisa kamu gosok-gosokkan dengan kain wol. Di sini sudah ada dibuat kertas kecil ya yang disobek-sobek. Nah, setelah kamu gosok-gosokkan penggaris plastik tadi ya, bahwa penggaris plastik ini akan dapat menarik kertas-kertas kecil. Begitu juga dengan ya sisir. Sisir juga dapat menarik kertas-kertas kecil ya. Ketika kamu menggosok-gosokkan sisir ini ke dalam rambut ya. Nah, tetapi kekuatan gaya listrik yang dapat diperoleh dari sisir maupun bebas ya ataupun penggaris plastik itu tidak selamanya ada. Bahkan bisa habis dalam waktu tertentu. Nah, itu dia mengenal listrik statis, bahwa tidak adanya sumber listrik ya. Nah, sekarang listrik dinamis. Listrik dinamis ini berbeda dengan listrik statis, di mana listrik dinamis adalah listrik yang berubah-ubah atau bisa bergerak, bisa juga dikatakan sebagai arus listrik ya. Nah, hubungan antara tegangan kuat arus dan hambatan dirumuskan dalam hukum Ohm ya. Ohm itu merupakan nama orang ya, yang merupakan suatu ilmuwan fisika yang menemukan hukum dalam kuat arus dan hambatan ya. Nah, hukum Ohm menyatakan semakin besar sumber tegangan, semakin besar pula besar arus yang akan mengalir ya. Jadi semakin besar tegangan ya, semakin besar sumber tegangan, semakin besar pula arus yang diteruskan atau arus yang mengalir ya. Nah,
Listrik dinamis merupakan suatu susunan atau tahapan yang sangat sering dialami oleh manusia karena manusia pada umumnya menggunakan listrik dinamis ya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah ya, kita menggunakan listrik itu listrik dinamis. Di mana listrik dinamis itu ada sumber listrik yang mempunyai tegangan besar ya. Nah, dari sumber listrik nanti akan dibagi-bagikan ke dalam rumah atau tempat manusia ya. Nah, itu mengenai listrik dinamis. Nah, listrik dinamis banyak dijumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi di dalam rumah. Nah, ini dia ya, sumber listrik. Ya. Kalau tadi listrik statis, dia tidak memiliki sumber listrik. Sedangkan listrik dinamis itu memiliki sumber listrik, ya. Listrik yang berubah-ubah, yang bisa bergerak, ya. Jadi, semua tegangan yang masuk ke dalam rumah kita itu, ya, listrik itu bisa diubah-ubah. Besar tegangan itu bisa diubah-ubah, ya. Itu dia mengenai listrik dinamis. Ini salah satu contohnya. Nah, di sini ada sebuah tegangan ya. Ini dia sumber tegangan. Nah, sumber tegangan ini memiliki kutub, yaitu kutub negatif dan kutub positif. Ya. Nah, kutub negatif dihubungkan dengan hambatan, yaitu berupa bola lampu, ya. Nah, di sini kutub positif dihubungkan juga dengan hambatan, di mana jika kedua kutub ini bertemu dalam hambatan tersebut, maka bola lampu akan menyala, ya. Mengalirnya arus dari sumber tegangan yaitu atau baterai itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Artinya arus listrik mengalir dari arus yang paling besar menuju yang paling rendah atau muatan yang paling besar menuju ke muatan yang paling rendah. Itu dia mengenai listrik dinamis. Dia memiliki sumber, ya, sumber tegangan. Oke, kita lanjutkan. Tahapan aliran arus listrik. Yang pertama, arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Contohnya PLTA, PLTN, dan PLTU. Apa itu PLTA? Pembangkit listrik tenaga air. PLTN adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Sedangkan PLTU adalah pembangkit listrik tenaga uap. Nah, jadi pertama sekali ya, sumber dari listrik itu adalah pembangkit listrik. Ya, dari pembangkit listrik nanti akan dialirkan menuju gardu-gardu penerima, di mana gardu-gardu ini ada pada setiap daerah yang dialirkan melalui jaringan kabel. Ya, nah dari gardu-gardu akan disalurkan ke rumah-rumah penduduk, ya, sesuai besar daya yang diinginkan, ya. Nah, arus listrik di rumah akan diteruskan ke rangkaian listrik yang ada di rumah, ya. Selanjutnya, rangkaian kabel tersebut biasanya berada di atap rumah atau di atas asbes dan dilengketkan di dinding, ya. Nah, yang terakhir, rangkaian listrik di rumah dapat berupa rangkaian listrik seri dan paralel. Jadi, rangkaian listrik di rumah kita itu merupakan rangkaian listrik yang seri dan paralel. Nah, nanti pada pembelajaran berikutnya, Bapak akan menjelaskan bagaimana rangkaian listrik seri dan paralel, ya. Dan rangkaian listrik apa yang sering digunakan dalam rumah kita. Nah, jadi ada 5 ya tahapan aliran arus listrik. Yang pertama dari pembangkit listriknya, kemudian ke gardu-gardu yang ada pada setiap daerah. Dari gardu-gardu akan diteruskan ke rumah. Nah, di sini akan Bapak tunjukkan gambar ya, gambar dari tahapan aliran arus listrik. Nah, ini dia. Inilah pembangkit. Bisa kamu katakan sebagai PLTA, PLTD, PLTP, dan lain-lain. Nah, dari PLT, ya, pembangkit listrik, itu akan diteruskan menuju trafo. Nah, di sini kamu lihat 20/500 kilovolt ya. Nah, setelah dialirkan dia menjadi 500. Artinya berubah-ubah. Tidak yang dikeluarkan ya, yang dikeluarkan dari pembangkit sebanyak 20/500 kilovolt. Setelah dialirkan menuju percabangan berikutnya, dia akan berkurang, ya. Tidak selamanya yang dialirkan itu besar, tapi dia berkurang. Dari trafo akan dilanjutkan menuju trafo distribusi. Dari trafo distribusi inilah
akan mengalirkan ke berbagai rumah seperti rumah publik, sosial, dan industri, ya, ataupun perumahan bisnis. Jadi ada beberapa tahapan, ya, yang dilalui di mana pembagian listrik itu tidak menetap dari pembangkitnya, tetapi berubah-ubah sesuai dengan tegangan yang akan dibagikan. Nah, ini dia mengenai tahapan aliran arus listrik dimulai dari pembangkitnya, ya, sampai dengan ke rumah ataupun ke publik. Baik, kita lanjutkan. Komponen-komponen listrik, ya. Komponen-komponen artinya bahan-bahan pembuatan arus listrik, ya. Nah, komponen-komponen dalam listrik terbagi atas dua bagian, yaitu, ya, konduktor. Konduktor adalah alat yang dapat mengalirkan arus listrik dengan baik, ya. Bahan-bahan pembuatan konduktor banyak menggunakan bahan besi, tembaga, dan lain-lain. Artinya bahwa bahan-bahan konduktor ini dapat mengalirkan arus listrik dengan baik, ya. Nah, isolator adalah alat yang tidak dapat mengalirkan arus listrik atau sukar mengalirkan arus listrik, bahkan tidak bisa, ya. Nah, bahan-bahan terbuat konduktor isolator ini adalah contohnya bahan-bahan yang terbuat dari kain, plastik, dan lain-lain. Nah, bisa dikatakan bahwa isolator ini tidak dapat mengalirkan arus listrik. Nah, komponen-komponen listrik itu bahwa di dalam listrik terdapat konduktor dan isolator, ya. Nah, kita lanjutkan yang B, muatan-muatan listrik, ya. Muatan-muatan yang terdapat pada arus listrik ada 3 bagian. Yang pertama, muatan elektron atau bermuatan negatif. Yang kedua, muatan proton atau bermuatan positif. Yang ketiga, muatan neutron atau bermuatan netral, ya. Nah, aliran arus listrik selalu mengalir dari aliran listrik bermuatan tinggi atau bermuatan positif menuju muatan listrik negatif, ya. Bapak ulas sekali lagi. Aliran arus listrik selalu mengalir dari aliran listrik bermuatan tinggi atau positif menuju muatan listrik negatif, ya. Nah, sedangkan listrik bermuatan netral artinya apabila jumlah proton sama dengan jumlah elektron, ya. Nah, benda kehilangan elektron artinya benda tersebut kelebihan proton atau bermuatan positif. Sebaliknya, benda kehilangan proton artinya benda terkelebihan elektron atau bermuatan negatif. Di sini akan Bapak tunjukkan gambarnya. Nah, atom netral yaitu ada satu atom negatif, ada satu atom positif, ya. Dan dia ada satu atom neutron atau atom netral, ya. Nah, sedangkan atom positif apabila dia memiliki kelebihan apa? Kelebihan proton. Di sini satu elektron, dua proton. Artinya kelebihan proton atau bermuatan positif, ya. Gambar yang ketiga itu bermuatan negatif karena apa? Karena atom negatif lebih banyak dibandingkan atom positif. Makanya ini dikatakan bermuatan negatif. Nah, inilah dia atom ataupun muatan-muatan dalam listrik, ya. Sampai di sini mungkin anak kami mengerti dan bisa diikuti, ya. Oke, Bapak lanjutkan. Perubahan energi listrik, ya. Nah, perubahan energi listrik ini sudah dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Energi listrik dapat diubah ke dalam beberapa bentuk energi lainnya, antara lainnya satu, energi listrik menjadi energi panas, contohnya solder, magicom, dan lain-lain, ya. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin, ya. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya bola lampu, TV, dan lain-lain, ya. Nah, energi listrik menjadi energi bunyi, contohnya adalah radio, ya. Nah, energi listrik menjadi energi cahaya dan bunyi, contohnya TV, HP, dan lain-lain. Itu dia mengenai perubahan energi listrik. Nah, di sini ada latihan Bapak buat, ya. 1. Bagaimana tanggapanmu jika listrik tidak ada di dalam kehidupan manusia? Yang kedua, tuliskan 5 peralatan listrik di rumahmu dan jelaskan perubahan energi yang terjadi pada peralatan tersebut, ya.
Yang ketiga, mengapa petir dikatakan sebagai listrik dinamis? Ya. Yang keempat, dalam penyaluran arus listrik bermuatan, ya. Sedangkan, ya, Bapak ulangi sekali lagi, dalam penyaluran arus listrik bermuatan akan dilapisi dengan bahan isolator seperti wayar-wayar yang ada di rumahmu. Mengapa demikian? Jadi di sini akan kamu jelaskan kenapa dalam arus listrik ada Ada bahan terbuat konduktor dan isolator, ya. Nah, soal yang kelima, pernah melihat burung hinggap di kabel listrik tanpa pembungkus isolator? Akan tetapi burung tersebut tidak terbakar. Mengapa demikian? Nah, ini akan kamu jelaskan. Jadi, sampai di sini pertemuan kita, anak didik kami kelas 6. Minggu depan akan kita lanjutkan lagi mengenai rangkaian listrik. Akhir kata, Bapak mengucapkan salam sehat, pahami pelajarannya, ya, pahami pelajarannya dan tetap semangat. Shalom.